Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para asatidzah, ikhwah fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan begitu pula kepada para santri yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman wa ahibbati at-talaba azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur, pada hari ini adalah hari pertama untuk memulai kembali kajian rutin setelah sholat zuhur di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk terus belajar dan menimba ilmu agama. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada bab taqwa. Dan insya Allah pada kesempatan siang ini kita akan membacakan hadis ke-72. Dan pada hari ini kita beri tema, kajian kita beri tema kiat mendapatkan takwa. Ya, kiat mendapatkan takwa. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hidayah atau petunjuk, kemudian ketakwaan, mampu menjaga diri, dan kekayaan atau merasa cukup. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an, sebagaimana yang kita ketahui, makna dari takwa adalah seorang hamba menjalankan perintah Allah atas dasar petunjuk dan menjauhi larangan Allah atas dasar petunjuk. Itu definisi daripada takwa, menjalankan perintah Allah atas dasar petunjuk dan menjauhi larangan Allah atas dasar petunjuk. Yang mana petunjuk tersebut berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-muttaqun alladzina yahdharuna minallah uqubatahu fi tarki ma ya'rifunahu minal huda wa yarjuna rahmatahu fit tasdiq bima jaa bihi. Orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Kata beliau, orang-orang yang bertakwa adalah yang senantiasa waspada, menghindari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Meninggalkan apa saja yang Allah haramkan, sebagaimana yang mereka ketahui dari petunjuk. Dapat petunjuk bahwasanya A, B, C, D diharamkan, maka orang yang bertakwa akan menjaga dirinya dari siksa api neraka dengan cara meninggalkan apa saja yang Allah Ta'ala haramkan. Kemudian orang-orang yang bertakwa pula adalah wa yarjuna rahmatahu fit tasdiq bima jaa bihi, mengharapkan rahmat Allah Jalla wa'ala dengan cara membenarkan, mengamalkan apa yang datang dari syariat Islam. Itulah cara agar orang-orang bertakwa bisa masuk surga, menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangan
Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan, wa amma taqwa fa haqiqatuhal amal bi ta'atillah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan fayaf'alu ma amara Allah bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'di wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahyi wa khaufan min wa'idih. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, takwa hakikatnya adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah atas dasar apa? Iman dan mengharapkan pahala. Kita beramal sebuah ketaatan, dasarnya harus atas dasar iman dan mengharapkan pahala. Salat zuhur atas dasar iman, bentuk merealisasikan iman kepada Allah. Kita laksanakan salat zuhur karena itu merupakan perintah. Dan juga ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amran wa nahyan. Fayaf'alu ma amarallahu bihi, maka dia mengerjakan apa yang Allah taala perintahkan atas dasar iman. Iman bil amri wa tasdiqan bi wa'di. Iman atas perintah dan membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah taala bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan. Wa yatruku ma nahallahu anhu, dan dia meninggalkan apa yang Allah taala haramkan, yang dilarang, imanan bin nahi, atas dasar iman atas larangan tersebut, yakin bahwa memang itu diharamkan. Wa khaufan min wa'idihi, dengan rasa takut pula atas ancaman bagi orang-orang yang melakukan apa saja yang Allah taala haramkan. Itulah makna atau definisi daripada ketakwaan. Dan siapa orang-orang yang bertakwa itu? Nah, orang-orang yang bertakwa ini akan mendapatkan keistimewaan, keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana yang Allah taala sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Surat Al-Anfal ayat 29 adalah dalil yang menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang bertakwa. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kalian akan mendapatkan keistimewaan. Apa? Yang pertama, dia akan bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Dan itu adalah kenikmatan dan anugerah dari Allah, ketika Allah Ta'ala berikan kita kemampuan untuk membedakan mana hak dan mana yang batil. Kita bisa memilih mana yang benar, yang bisa menyelamatkan diri kita dari azab, yang bisa membawa kita ke dalam surga. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, akan ditutup kesalahan-kesalahan dan diampuni dosa-dosa. Ditutup kesalahan-kesalahan dan diampuni dosa-dosa. Itu keistimewaan orang yang bertakwa. Manusia ditetapkan oleh Allah Ta'ala pasti pernah atau bahkan sering melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Baik dia sadari ataukah tidak, pasti melakukan dosa. Tapi orang-orang yang bertakwa, yang berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, Allah hapus dan Allah ampuni dosa-dosanya. Itu keistimewaannya. Dan yang berikutnya, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat agung, dalam arti orang yang bertakwa akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya, imtithalul abdi littaqwa rabb unwanus sa'adah. Seorang hamba yang menjalankan atau merealisasikan takwa dalam dirinya, itu adalah tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan. Orang-orang yang berusaha merealisasikan takwa dengan cara apa? Berusaha sekeras mungkin. Apapun yang Allah perintahkan dan disyariatkan dalam agama, dia akan lakukan sesuai dengan kemampuannya. Apapun yang Allah Ta'ala haramkan, dia akan jauhi.
Usaha tersebut bagian dari bentuk usaha seorang hamba untuk mendapatkan takwa. Nah, usaha seperti ini unwanus sa'adah, tanda seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Wa alamatul falah, dan akan mendapatkan keberuntungan. Wa qad rattaballahu 'ala taqwa min khairid dunya wal akhirah syai'an katsira. Allah taala telah menetapkan di atas ketakwaan kebaikan dunia akhirat yang sangat banyak. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan di dunia sangat banyak, dan begitu pula di akhirat dengan sangat banyak. Fa dzakara huna anna man ittaqallah hasala lahu arba'ata asya'. Maka disebutkan dalam ayat tadi, surat apa? Al-Anfal ayat 29, ada 4 kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Wa kullu wahidin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Setiap keutamaan yang disebutkan dalam ayat tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang pertama apa tadi? Al-Furqan, yaitu ilmu. Seorang hamba bisa membedakan mana hak dan mana yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan, mana Islam, mana kekufuran, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Kebaikan ini itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala bisa menjalankan sholat 5 waktu, sementara di luar sana muslim tidak sholat. Beruntunglah mereka-mereka yang Allah berikan kemampuan membaca Al-Quran. Di luar sana umurnya sudah mencapai 50 sampai 60 tahun tidak bisa baca Al-Quran, Iqra saja tidak bisa. Maka beruntunglah mereka-mereka yang Allah berikan kemampuan untuk membacanya, menghafalnya, kemudian mempelajari kitab-kitab Islam, tauhid, akidah, hadis, fikih, kemudian dengannya dia memahami ilmu-ilmu agama. Itu adalah kenikmatan yang jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya, yang dengannya dia bisa membedakan mana hak dan mana yang batil, mengajak orang lain kepada hak, mencegah orang lain dari perkara-perkara yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga, keutamaan kedua dan ketiga disebutkan takfirus sayyiat wa maghfiratudz dzunub, ditutupnya kesalahan dan diampuninya dosa-dosa dan kemaksiatan. Itu yang kedua disebutkan oleh Syekh. Wa qul wahidin minhuma dakhilun fil akhir indal itlaq. Disebutkan dalam ayat tadi, ditutup dosa-dosa, diampuni, ditutup kesalahan dan diampuni dosa. Sebenarnya dua hal ini memiliki makna yang sama. Akan tapi tatkala dipisah maka dia memiliki makna yang masing-masing. Yang pertama berkaitan dengan dosa-dosa kecil, yang lainnya berkaitan dengan dosa-dosa besar. Orang bertakwa akan diampuni dosa-dosanya yang besar ataupun yang kecil. Dan yang keempat, al-ajrul azim, orang yang bertakwa akan mendapatkan pahala yang besar, dan yang diinginkan adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang setelah mengetahui keutamaan yang besar daripada ketakwaan, timbul pertanyaan, bagaimana cara bisa bertakwa? Bagaimana bisa mendapatkan derajat takwa? Maka jawabannya, selain seorang hamba berusaha, usaha dengan nyata, ketika dia membaca dan mengetahui bahwasanya ini perintah Allah Ta'ala, dia akan kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia menyukai sesuatu perbuatan, menyukai sesuatu, dan dia ketahui bahwasanya itu diharamkan oleh Allah Ta'ala, dia langsung tinggalkan seketika, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi yang kala itu terbiasa minum minuman keras. Sebelum mereka mengetahui akan hukumnya, minum minuman keras itu ibarat air putih yang mungkin biasa untuk dikonsumsi, diminum. Namun tatkala mereka mendengar bahwasanya khamar, minuman-minuman keras itu diharamkan, pada saat itu tanpa pikir panjang, tanpa cari-cari alasan, bukan tanya, ya Rasulullah boleh nggak gini, boleh nggak gini, tidak. Mereka pulang ke rumah masing-masing, mengambil seluruh persediaan dari minuman-minuman keras, mereka buang seketika, sampai disebutkan dalam riwayat bahwa kota Madinah dipenuhi dengan tumpahan air minuman keras. Dibuang seketika tanpa pikir panjang. Itulah takwa. Itulah usaha seorang hamba untuk bertakwa. Bukan mencari alasan
atau dalil atau perkataan yang lain untuk memperbolehkan apa yang ia lakukan. Dan ini seringkali terjadi di tengah umat. Ustadz pernah ditanya, Ustadz, apa hukumnya ini Ustadz? Kala itu sebagai amanah ilmu, Ustadz sampaikan, ada khilaf, tapi berdasarkan dalil yang kuat adalah A. Apa yang terjadi? Apa yang timbul setelah itu? Kalau pendapat lainnya bagaimana Ustaz? Nah, ini sudah ketahuan gerak-geriknya untuk mencari apa? Pembelaan. Pendapat yang kuat ini terlalu berat untuk dilakukan. Saya mencari pendapat B, saya mencari pendapat C yang membolehkan. Ini banyak seringkali terjadi. Orang bertakwa tidak akan pernah pikir panjang. Ketika dia tahu haram, tinggalkan. Atau walaupun hanya sekedar makruh, dia akan meninggalkan. Karena makruh artinya dibenci. Orang yang bertakwa tidak mau melakukan sesuatu yang dibenci di dalam Islam. Nah, itu yang pertama. Usahanya adalah dengan berusaha merealisasikan apapun yang diperintahkan dikerjakan, dan apapun yang diharamkan maka dia tinggalkan. Yang berikutnya adalah doa, dan ini yang berkaitan dengan hadis. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta petunjuk, ketakwaan, afaf, bisa menjaga diri, dan rasa cukup. Dan saya rasa doa ini dosa yang sangat agung, sangat penting, ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan intinya bahwa doa ini adalah doa yang sangat padat dan paling bermanfaat bagi seorang hamba untuk senantiasa diulang-ulang. Kenapa? Karena di dalamnya menggabungkan dua hal, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika seorang hamba meminta takwa, huda dan takwa, huda artinya petunjuk, takwa artinya ketakwaan. Ketika itu direalisasikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan akhirat. Huda adalah ilmu yang bermanfaat. Tatkala dia minta ilmu yang bermanfaat, maka ilmu tersebut akan menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dunia. Ketika dia minta takwa, takwa adalah bentuk amal soleh dari huda yang dia dapatkan. Ketika dia mendapatkan petunjuk, yaitu ilmu, kemudian dia beramal soleh, yaitu takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, maka itu ada kebaikan bagi akhiratnya. Adapun afaf, afaf itu artinya adalah menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, terhindar. Wal ghina, merasa cukup. Ketika dia sudah bisa menjaga dirinya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka timbul baginya kebahagiaan dunia. Maka seseorang yang senantiasa berdoa dengan doa ini, mudah-mudahan dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Dan yang terpenting tadi adalah meminta, sesuai dengan bab kita, meminta ketakwaan. Terakhir ya khawatal iman, kenapa di dalam hadis ini tidak disebutkan ketakwaan dulu baru petunjuk? Kan hadisnya apa? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Bukan Allahumma inna nas'alukat tuqa wal huda. Kenapa huda dulu? Bukan petunjuk, bukan takwa dulu. Maka jawabannya sebagaimana diterangkan oleh para ulama, petunjuk adalah landasan untuk bertakwa. Banyak orang-orang yang mengatakan saya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi bukan atas dasar petunjuk, sehingga itu bukanlah ketakwaan. Sesuatu baru bisa dikatakan takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, apabila didasari dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian kiranya bisa kita sampaikan kajian singkat pada siang ini. InsyaAllah akan dilanjutkan pada pertemuan besok oleh Ustadz Saleh Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.